Gubernur Lukas, rakyat Papua tolak pemekaran. Suara.com, Gubernur Papua, Lukas NMB mengatakan bahwa mayoritas rakyat Papua menolak rencana pemekaran yang akan menambah 3 provinsi di daratan paling timur Indonesia tersebut. Lukas mengatakan bahwa Papua tak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola 3 provinsi baru. Selain itu rakyat setempat juga tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran Papua itu. Tidak ada cukup orang di sini, Papua, untuk membuat provinsi-provinsi baru, kata Lukas seperti yang dilansir dari Reuters, Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Ia mengatakan pembentukan 3 provinsi baru akan mendorong masuknya warga dari luar Papua. Penolakan juga disampaikan sebelumnya oleh Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib. Ia menegaskan kalau pihaknya tetap menolak pemekaran atau daerah otonomi baru, DOB, di Papua. Murib menjelaskan 3 alasan mendasar mengapa MRP menolak adanya DOB Papua. Pertama, saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB. Kedua, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah. Alasan ketiga, pendapatan asli daerah PAD, 28 kabupaten, kota masih sangat rendah bahkan masih ada yang nol dan menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap APBN. Sehingga ini perlu menjadi perhatian serius bagi Bapak Presiden. Nanti kalau dipaksakan provinsi ini dibentuk maka beban negara akan menjadi sangat besar dan itu fatal, menurut saya itu kemunduran, kata Murib kepada Suara.com pada Rabu malam tanggal 25 Mei tahun 2022. Selain itu, Murib juga menilai rencana pemekaran 3 wilayah di Papua tidak dapat menjamin memberikan kesejahteraan masyarakat di bumi cenderawasih. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan soal jaminan kesejahteraan di dalam legislasi. Alih-alih memberikan kesejahteraan, Murib menduga upaya pemekaran wilayah itu dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak menjarah kekayaan sumber daya alam di Papua. Sehingga selalu menggunakan alasan kesejahteraan rakyat itu menjadi tameng untuk tetap ngotot memekarkan ada kepentingan memburu kekayaan sumber daya alam di tanah Papua atau memburu emas di Papua, tegas Murib. Gubernur Papua angkat bicara soal intimidasi yang dialaminya. Jakarta, Jubi, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya angkat bicara soal intimidasi yang kerap kali dialaminya melalui sebaran berita hoaks di media sosial yang dilakukan kelompok tertentu. NMB merasa heran mengapa dalam setiap melakukan tugas-tugas negara maupun agenda pribadi sebagai manusia terlepas dari jabatan sebagai gubernur, selalu diintai oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dipublikasikan sebagai hoaks secara masif. Kenapa hal ini tidak dialami oleh 33 gubernur lainnya di Indonesia, kata NMB di kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Papua Jakarta, Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. NMB juga merasa heran mengapa sampai hari ini negara masih harus pertanyakan sikap dan nasionalisme dirinya sebagai gubernur Papua. Padahal lanjutnya, selama 20 tahun bekerja sebagai abdi negara dirinya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika demi kemajuan Indonesia dari Papua. Mengapa harus pertanyakan nasionalisme saya sebagai gubernur Papua, ujarnya. NMB katakan, membangun Papua harus dengan hati karena keunikan Papua merupakan bagian keunikan Indonesia dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG). Papua itu adalah miniatur Indonesia, katanya. Perlu saya sampaikan juga, roda pemerintahan Provinsi Papua selama ini berjalan dengan baik dan komunikasi serta koordinasi secara prima berjalan dengan baik termasuk dengan pemerintah pusat dan semua pihak, tutupnya. **